Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin sidang salat tarawih, sedang salat isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini sampai dengan 10 malam ke depan, mungkin 9 malam ke depan adalah malam di mana malam yang paling menentukan, hari yang paling menentukan, dan ibadah-ibadah yang paling menentukan. Apakah kita menjadi orang yang dikatakan dalam hadis Rasulullah, man hurima khairaha faqad hurima, ya fiha lailatun khairum min alfi syahr, man hurima khairaha faqad hurima. Pada malam bulan Ramadan itu terdapat malam Lailatul Qadar. Barang siapa yang terhalang mendapatkan kebaikan pada malam itu, maka dia telah terhalang dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Disinilah kita harus senantiasa mencoba untuk berhati-hati di penghujung 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan ini. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam surat Al-Qadr, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Artinya sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz kepada Darul Izzah. Darul Izzah itu di mana tempatnya? Tempatnya adalah di langit bumi. 30 juz tertahan di situ, tetapi turun dari Lauhul Mahfuz itu sekaligus, yaitu pada malam Lailatul Qadar. Siapa yang membawa? Ar-Ruh, malaikat Jibril, dia yang membawa. Lalu kemudian selama 23 tahun lamanya tertahan di Darul Izzah. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikat Jibril untuk mencicilnya selama 23 tahun lamanya kepada dada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang kita baca hari ini. Karena itu erat sekali kaitannya antara tilawah Quran kita dengan malam Lailatul Qadar. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menspesialiskan Al-Quran itu sejajar seiring dengan malam yang paling mulia dari 360 malam yang Allah Subhanahu wa ta'ala hadirkan dalam satu tahun. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pertanyaan, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kalian apa itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu, Lailatul Qadar itu sendiri artinya Lailatul, malam, Al-Qadar itu kemuliaan. Malam yang sangat mulia, malam yang sangat istimewa. Tahukah kamu, kata Allah, ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu apa itu malam Lailatul Qadar?
Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa yang tilawah Quran pada malam Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar itu terhitung dari lepas maghrib sampai dengan terbit fajar. Lepas maghrib itu tadi waktu azan itu sudah masuk. Kalau malam ini adalah malam Lailatul Qadar, maka Lailatul Qadar itu adalah terhitung ketika azan maghrib sampai dengan azan subuh. Itu adalah malam Lailatul Qadar. Tanazzalu alaihimul malaikatu warruh fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Allah Subhanahu wa taala menurunkan al-malaikah, malaikat-malaikat yang berombong-rombongan masuk ke permukaan bumi mencari orang-orang yang i'tikaf, mencari orang yang beribadah, mencari orang yang berzikir, mencari orang yang tilawah Quran, mencari orang yang melaksanakan sholat tahajud, bertahanus kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat itu turun berduyun-duyun, bergelombor-gelombor dengan jumlah yang sangat banyak. Kemudian warruh, Allah Subhanahu wa taala memisahkan, tanazzalu alaihimul malaikatu warruh. Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikat-malaikat berombong-rombongan warruh. Ada komandannya, yaitu ar-ruh. Ar-ruh itu adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu tidak pernah turun ke muka bumi ini kecuali hanya setahun sekali saja, dan hanya satu malam saja, dan dia hanya turun di malam Lailatul Qadar saja. Dia dipensiunkan oleh Allah Subhanahu wa taala seiring dengan wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat dan terputusnya wahyu, tidak ada lagi wahyu yang diturunkan, maka Allah Subhanahu wa taala mempensiunkan ar-ruh, malaikat Jibril. Tetapi yang istimewa, Allah Subhanahu wa taala tanazzalu alaihimul malaikatu war-ruh. Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikat-malaikat berombongan-berombongan, kemudian ada satu malaikat yang namanya ar-ruh, malaikat Jibril. Biizni rabbihim, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, min kulli amr, mengurusi semua urusan-urusan kita, menyelesaikan semua persoalan-persoalan kita. Siapa yang bermunajat kepada Allah, meminta agar supaya diberikan kesehatan, agar supaya diberikan rezeki, agar supaya ditetapkan iman dan Islamnya, agar supaya didekatkan jodohnya dengan anaknya, agar supaya Allah Subhanahu wa taala merukunkan anak-anaknya, keluarganya, maka malaikat Jibril akan menyapa satu persatu orang-orang yang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, menyelesaikan semua urusan kita. Siapa di antara kita yang tidak punya masalah? Kita masalahnya beda-beda. Kita hanya melihat, oh dia enak banget, seperti nggak ada masalah. Saya masalahnya banyak banget. Lalu kemudian yang dibilang nggak ada masalahnya itu mengatakan, si A itu enak banget, tidak ada masalahnya, saya masalahnya banyak-banyak. Semua kita ada masalahnya. Dan yakinlah bahwa malam Lailatul Qadar itu seiring dengan turunnya malaikat Jibril dan malaikat-malaikat yang lain akan menyelesaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala masalah-masalah kita. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Pada malam itu, malam yang sangat membahagiakan, malam yang sangat indah, malam yang sangat menyenangkan, dan berakhir dengan terbitnya fajar shadiq sampai dengan memasuknya waktu subuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mencoba untuk memaksimalkan i'tikaf kita ini, untuk banyak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak meminta ampun
mengeluhkan seluruh keluh kesah kita, disinilah waktunya. Kita yang ada acara di luar, yang ada tilawah di rumah, yang ada tilawah di pos, ayo kita jadikan masjid kita ini untuk melaksanakan tilawah Quran. Mungkin boleh jadi ketika kita sedang bertadarus yang dipimpin oleh Ustaz Maksum, pada saat itu di tengah-tengah kita datang malaikat Jibril, dan malaikat yang pasti adalah malaikat-malaikat yang lain, ya, akan memberikan solusi dari setiap persoalan-persoalan yang kita hadapi. Kapan malam Lailatul Qadar itu hadir? Para ulama memberikan penafsiran yang berbeda-beda. Ada yang mengatakan bahwa ya, fa innallaha yaghfiru ma taqaddama min zambi wa ma ta'akhkhar wa hiya lailatun witrin. Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala kesalahan-kesalahan, dosa-dosa hamba-hambanya yang terdahulu, wa hiya lailatun fi witrin, yaitu pada malam-malam witir. Tis'un wa sab'un wa khamisatun aw salasatun. Mungkin dia di malam yang ke-9, malam yang ke-7, malam yang ke-5, malam yang ke-3, malam yang ke-1. Ada juga di atas Ubay bin Ka'ab mengatakan innaha lailatun sab'in wa ishrin. Dia ada hadir pada malam yang ke-27. Bagaimana? Apakah kita harus memilih-milih waktu? Jawabnya tidak. Karena ini adalah prediksi ulama, prediksi para sahabat. Tidak ada yang bisa memastikan pada malam yang keberapa. Boleh jadi juga malamnya adalah malam genap. Karena yang menentukan genap atau ganjil kan di antara para ulama juga berbeda juga. Ada yang mengatakan ini adalah malam genap, kita mengatakan ini adalah malam yang ganjil. Yang paling aman itu adalah kita semuanya memenuhi 10 hari terakhir itu, insya Allah. Kalau seperti itu kita penuhi, maka insya Allah kita bisa memenuhi di semua waktu-waktu yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan. Malam itu begitu berbahagia, yang sangat tenang, sangat membahagiakan. Cuaca cerah seperti bulan yang menyinari, padahal tidak sedang bulan purnama. Bulan purnama sudah berlalu, tapi begitu terang, menenangkan, sangat menenangkan pada malam itu, sehingga kita bisa menyaksikan. Di antara ulama ada yang mengatakan inna syamsa sabhitaha takhruju mustawiyatan laisa laha syu'aun mislal qamari lailatil badar. Di pagi harinya matahari muncul dengan sempurna, tidak menimbulkan panas, kemudian mataharinya tidak menyinar dengan terik, tetapi suasana yang sangat sejuk tetapi terang. Tidak seperti bulan purnama yang terbit di malam hari. Wala yahillu lisyaitani ayyukhriju ma'aha yauma izin. Setan itu pada paginya itu tidak bisa naik nangkring seperti nangkring di atas matahari yang terbit. Karena kebiasaan setan itu adalah dia seperti menangkringi matahari yang terbit dan matahari yang terbenam dan matahari yang sedang tegak lurus. Pada hari itu setan tidak mampu melakukan itu. Karena itu para ulama salafus sholih senantiasa berjaga-jaga
membangunkan anak-anaknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangunkan anak-anaknya untuk melakukan ibadah pada malam itu, pada malam-malam Lailatul Qadar, meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar supaya Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Man qama fi Lailatul Qadar ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang menghidupkan di malam satu malam Lailatul Qadar ghufira lahu ma taqaddama min zambi, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dan kesalahannya. Mungkin ini adalah Ramadan terakhir buat kita. Jika kita tidak memaksimalkan mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala pada malam-malam yang istimewa ini, maka kita tidak tahu apakah tahun depan kita masih bertemu dengan bulan suci Ramadan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang Allah Subhanahu wa taala, di malam-malam yang sangat istimewa, maka kita kuatkan tekad kita. Segala hal-hal yang melalaikan kita di luar, kita jangan jauh-jauh berada di luar dari masjid. Siang hari mungkin kita bisa beraktivitas, tetapi di malam harinya kita sudah berada di masjid untuk beriktikaf di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلوا سنة التراويح ركعتين جامعة رحمكم الله.